Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Selamat pagi Bu Khairiyah dan juga teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini tadi sudah diingatkan Bu Khairiyah ya, jangan lupa untuk presensi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terkait nanti teknis perkuliahannya. Jadi untuk pemanasan nanti kuisnya kita adakan di depan ya. Jadi nanti setelah ini kita akan bermain kuis terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum join nanti silahkan di chat untuk segera join. Kemudian nanti akan ada penjelasan materi dari saya. Lalu ada tanya jawab. Nanti peraturannya begini. Kalau misalnya ingin ada yang menjawab atau bertanya, nanti silahkan sebutkan nama, kemudian jangan lupa untuk on kamera kayak gitu. Jadi sekarang tidak on, tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika aktif dalam perkuliahan nanti silahkan on kamera seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada diskusi kelompok. Akan saya bagi menjadi kurang lebih 5 kelompok, jadi satu kelompoknya 9 orang. Nanti akan saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi. Kemudian presentasi hasil diskusinya 5 menit, nanti diwakili satu orang. Jika mungkin dari kelompok lain yang misalnya ada yang menanggapi setuju dengan alasan seperti ini atau tidak setuju dengan alasan seperti apa, kemudian nanti akan mendapatkan poin juga. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan langsung ini ya, bisa dikomunikasikan. Oke. Terkait dengan kuis, silahkan bisa dicermati terlebih dahulu. Berarti kurang lebih silahkan teman-teman nanti. Oke. Oke, nanti akan kelihatan skornya. Oke. Peringkat 1, peringkat 2. Pertanyaan, apa perbedaan warga negara, bukan warga negara, penduduk, dan bukan penduduk? Ada yang tahu? Saya Bu, izin ya, berpendapat. Aulia Sofro ya. Oke, silahkan. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Jika bukan warga negara, mereka yang tinggal di suatu negara tetapi tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Ya. Jika bukan penduduk, mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Jika udah ya Bu, berarti? Iya, betul. Satu lagi, penduduk itu iya. mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu negara. Terima kasih. Betul. Ya. Jadi ini ya,
Jadi di dalam suatu negara itu ada penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Istilahnya kalau penduduk itu yang bertempat tinggal di situ. Seperti itu. Jadi semua yang bertempat tinggal di situ dalam kurun waktu tertentu itu penduduk. Kemudian yang bukan penduduk itu apa bedanya? Orang-orang yang hanya tinggal sementara. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai turis seperti itu. Misalnya hanya 1 minggu, 2 minggu, seperti itu bukan penduduk. Nah, kemudian kalau yang warga negara ini tuh tercatut dalam ini ya, hukum. Jadi kalau di Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Sedangkan yang bukan warga negara ini tuh orang yang tinggal di suatu negara tapi tidak secara hukum itu bukan anggota negara, misalnya duta besar. Nah, duta besar di sini misalnya siapa tadi? Aulia menjadi duta besar Indonesia tinggalnya di Malaysia seperti itu ya. Nah, dia warga negara Indonesia dan bukan warga negara Malaysia seperti itu. Dia hanya bertempat tinggal di sana. Gitu ya. Oke, ini secara konsep dasarnya saya akan sampaikan secara sekilas. Kemudian penentuan kewarganegaraan itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Di sini kalau di Indonesia itu umumnya ada 4 asas ya, ada asas ius soli. Asas ius soli itu asas berdasarkan kelahiran. Jadi penentuan asasnya itu di mana dia dilahirkan seperti itu. Kalau misalnya dia dilahirkan di negara A, ya dia berarti menjadi warga negara A. Gitu ya. Kalau yang asas ius sanguinis ini asas keturunan, maksudnya ketika orang itu dilahirkan di negara A, kemudian orang tuanya itu di negara B, ya berarti dia tetap menjadi warga negara yang B. Misalnya si Satria ini dilahirkan di negaranya itu berasaskan ius soli. Si Satria ini dilahirkan di negara Amerika. Nah, kemudian dia itu berarti otomatis dia menjadi warga negara Amerika. Gitu ya. Kemudian yang asas ius sanguinis. Ini misalnya si Agnes HK ini dilahirkannya di negara Cina misalnya ya, orang Cina. Nah, orang tuanya itu ternyata orang Inggris. Nah, berarti dia tetap diakuinya di negara Inggris, seperti itu. Kalau yang ini asas kewarganegaraan tunggal. Jadi tadi ya disampaikan bahwa Indonesia itu ada asas kewarganegaraan tunggal juga, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, maksudnya di sini kalau yang asas kewarganegaraan tunggal itu memang hanya satu kewarganegaraan saja, tidak boleh lebih dari satu tadi. Kalau misalnya di Indonesia ya sudah tidak boleh yang lain. Jadi pada dasarnya Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Kalau di sini kan dituliskan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya di sini ketika dia itu dilahirkan dari anak yang berkewarganegaraan ganda. Misalnya di Bali. Kalau di Indonesia itu memang ada ius sanguinis, ius soli juga tadi, tapi memang kebanyakan di Indonesia itu asasnya kewarganegaraannya ius sanguinis ya, yang biru di Indonesia. Di sini. Dia berdasarkan atas keturunan orang tuanya. Oke, lanjut. Kalau yang ini Inggris, Mesir, Amerika itu ius soli. Ya. Kalau yang biru ini ius sanguinis. Kebanyakan seperti itu. Oke, sekarang problematika. Nah, ketika mereka itu waktu dilahirkan kan mereka bingung ya. Terkadang ketika lahir dia itu sebenarnya aku itu negara mana gitu, warga negara mana gitu. Nah, biasanya terjadi yang namanya apartheid, bipartheid, kemudian multipartheid. Di apartheid itu jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan gitu. Kemudian kalau yang bipartheid dia memiliki 2 kewarganegaraan.
Yang multipatriot itu seseorang yang lebih dari 2 kewarganegaraan. Yang tadi, misalnya terjadi ketika seseorang itu telah memiliki kewarganegaraan ganda, kemudian saat dewasa dia menikah atau meminta kewarganegaraan dari negara lain yang mungkin negaranya itu bersifat netral atau mix tadi seperti Australia gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang kasus. Nah, misalnya ini. Kasus yang pertama, siapa nanti yang bisa menjawab langsung sebutkan nama ya. Orang tua Robert warga negara Amerika. Kemudian orang tuanya itu melahirkan James di Inggris. Maka James menjadi warga negara Inggris. Nah, apa asas kewarganegaraan si James ini? Siapa yang tahu? Saya Ibu Anjar. Anjar Patriliana. Oke, Anjar. Apa Anjar? Jawabannya? Asas yang di anak itu ialah asas ius soli, Iya, asas betul. kelahiran. Betul, ius soli. Dia dilahirkan di Inggris, ya dia kewarganegaraannya Inggris. Kemudian yang kedua, Tria ini Indonesia, Malaysia, kemudian nikah dengan orang Inggris, misalnya itu lebih dari 2, maaf. Itu ya. Oke, ada kelahiran, jadi ketika dia dilahirkan di situ, ya dia warga negara di situ. Kemudian ada pengangkatan. Pengangkatan di sini maksudnya misalnya siapa Anjar Patri ini mengadopsi anak dari Singapura misalnya kayak gitu. Dia mengadopsi anak. Nah, di sini kurang lebih umurnya itu 5 tahun kayak gitu masih boleh ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu misalnya 18 tahun itu kan sudah mau beranjak dewasa diatur dalam undang-undang ya, itu berarti nanti sudah tidak boleh lagi diadopsi kayak gitu. Kemudian perkawinan. Perkawinan di sini misalnya tadi orang mendapat orang asing kayak gitu. Turut ayah atau ibu. Misalnya siapa tadi? Si Aulia ini memiliki anak. Nah, anaknya itu nanti langsung otomatis dia kan warga negara Indonesia, otomatis di warga negara Indonesia gitu, turut ayah sama ibunya. Kemudian pemberian di sini maksudnya itu orang asing yang telah berjasa sama negara Indonesia. Jadi dia diangkat oleh presiden dengan permohonan tertentu kemudian ditetapkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau yang pewarganegaraan di sini itu ada syarat dan tata caranya untuk memperoleh. Jadi di sini sudah diarahkan lain atas kemauannya sendiri, otomatis dia akan kehilangan warga negara. Ini khusus untuk warga negara Indonesia ya, karena UU yang di sini adalah UU yang mengatur tentang kewarganegaraan. Tidak menolak atau melepas kewarganegaraan lain. Karena tadi ketika dia itu mempunyai kewarganegaraan ganda kan tidak boleh di Indonesia, ya berarti dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atau bertempat tinggal di luar negeri gitu ya. Tidak lebih dari 18 tahun, jadi dia masih kategori anak-anak, itu boleh diadopsi. Ketika sudah 18 tahun, nah anak itu berhak untuk memilih mau memilih warga negara mana gitu. Kemudian sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia. Ketika orang asing itu ternyata mau tinggal di sini, itu ada syarat-syaratnya gitu. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukum, tidak menjadi warga negaraan ganda, jadi dia harus melepas yang di sana. Kemudian harus membayar hutang, mempunyai pekerjaan, seperti itu ya. Nah, sekarang masuk pada intinya. Tadi konsepnya ketika kedudukan warga negara di dalam suatu negara itu berpengaruh nanti pada hak dan kewajiban yang dimiliki. Ketika dia bukan warga negara, nanti akan beda lagi hak dan kewajiban sebagai warga negara kayak gitu. Jadi sudah diatur mau dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Jadi tadi konsepnya ketika dia menjadi penduduk, bukan penduduk,
warga negara, bukan warga negara, kayak gitu nanti beda hak dan kewajibannya. Nah, sekarang kita masuk nah ini berarti dalam bidang hukum. Berhak mendapatkan pendidikan. Nanti dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kewajiban sebagai warga negara kita harus taat membayar pajak. Nah, seperti itu. Jadi di sini bukan berarti hanya sekedar kata-kata kemudian ini hak kita, ini kewajiban kita, tapi sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kita masuk di sini. Nah, kemudian oh ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah terlalu cepat? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, teman-teman? Ibu mau bertanya, Iya, boleh. Margianti. ini haruskah seseorang itu mengubah kewarganegaraannya karena alasan agama? Bu? Karena alasan agama? Iya. Oh ya, jadi gini, tadi sudah disampaikan cara memperoleh warga negara ya. Sebentar. Oke, jadi ketika dia itu memilih suatu kasus misalnya, si Margianti ini orang tuanya kewarganegaraan ganda, kemudian Margianti itu sudah 18 tahun, dia berhak untuk memilih warga negara mana yang akan dia pilih. Karena agama, misalnya apa? Misalnya agama Islam gitu ya, dia memilih untuk di Indonesia karena dia pengen agama Islam gitu. Iya, Bu. Iya. Oh iya. Bisa saja. Yang penting dia itu sudah memiliki syarat-syaratnya gitu. Otomatis ketika misalnya dia itu Margianti itu diajak sama orang tuanya untuk tinggal di luar negeri. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian dia memilih untuk ke Indonesia. Dia harus belajar dulu bahasa Indonesia gitu. Dia mau tinggal di Indonesia karena dia di Indonesia itu agama Islamnya itu lebih banyak misalnya gitu ya. Dia mau tinggal di situ. Boleh, yang penting syarat-syarat memperoleh kewarganegaraannya itu sudah dipenuhi semuanya. Gitu ya, Margianti. Jelas? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya lanjutkan. Oke. Kemudian hak dan kewajiban warga negara asing. Nah, ini berbeda lagi. Kalau warga negara asing, warga negara lain yang bukan warga negara Indonesia ya maksudnya di sini, itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri. Di sini hak asasi manusia itu memang bersifat universal ya, di mana saja memang hak asasi manusia itu memang harus kita junjung tinggi. Nah, kemudian dia itu tidak berhak untuk memilih dan dipilih gitu. Itu bedanya. Kemudian dia kalau warga negara asing tinggal di Indonesia berkewajiban untuk tunduk peraturan perundang-undangan. Tapi dia tidak wajib untuk ikut bela negara. Seperti itu. Itu bedanya warga negara dan bukan warga negara tentang hak dan kewajibannya. Nah, karena ini sudah jam 10:30, kita akan memulai diskusi. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan sama teman-teman. Jadi nanti saya kurang lebih 10 menit untuk diskusi cukup. Nanti saya akan breakout ruang Zoom-nya. Jadi nanti ada kelompok-kelompok kecil gitu. Setelah 10 menit, kurang lebih 10 menit, nanti saya akan kembalikan lagi ke ruang utama ini lagi. Ini nanti teman-teman saya breakout menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya berisi 9 orang ya. Jadi nanti satu saja perwakilan presentasi mengungkapkan secara singkat, cukup 5 menit saja nanti menyampaikannya. Seperti itu. Sampai 5 menit saja. Oke, siapa?
perwakilan yang Oh iya. itu kan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan untuk perwakilan kelompok 1 diskusinya. Yang pertama ada, berilah satu contoh pelanggaran hak warga negara. Yaitu contohnya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Kasus pelanggaran hak warga negara, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut contohnya, 1. Proses penegakan hukum belum optimal dilakukan. 2. Tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. 3. Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, ada masih terjadinya tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Yang kelima, ada angka putus sekolah tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada sikap egois yang berlebihan. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam ada penyalahgunaan teknologi. Oke, sip. Kasus pengingkar. Ya, Belum lanjut. selesai, Bu. Iya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya sikap egoisme, sehingga pikirannya hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan haknya, namun kewajibannya terlupakan. Misalnya, 1. Membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada pemerintah. Tidak berpartisipasi dalam pengamanan lingkungan. Terima kasih. Ya, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini untuk minggu depan, ini karena sudah jam 11 ya. Tadi juga, oh ya sudah. Tugas kelompok kedua ya kalau tidak salah tentang hak dan kewajiban itu kelompok 2 untuk minggu depan nanti menyiapkan PPT, misalnya disiapkan video juga lebih baik. Nah, yang dibahas apa saja? Yang dibahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam undang-undang. Jadi nanti dipisahkan, misalnya bidang ekonomi tentang apa saja, di pasal apa saja dijelaskan. Kemudian tugas dan tanggung jawab warga negara pada negara dan juga negara pada warga negara. Jadi kebalikannya ya, seperti itu. Itu kita lanjut diskusi minggu depan. Dari kelompok-kelompok sudah semua, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah cukup? Jadi yang presentasi minggu depan kelompok 2 ya, Bu? Iya, betul. Kalau tidak anak? Baik, Bu. Ya. Yang lain? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Cukup, Bu. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti saya akan share juga materi tadi, PPT-nya di Google Classroom ya. Jadi kita memanfaatkan Google Classroom biar efektif. Nanti kalau ada pertanyaan via WhatsApp group seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih kembali, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.